Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di mana anakku? Mengatakan Derek, tatapan Darlin yang awalnya tenang langsung berubah. Bahkan lebih membantah daripada tadinya. Cepat, turunkan aku, Yos. Bukankah kamu ingin merebut hak asuh anak denganku? Kita bertemu di pengadilan saja. Dia tidak percaya Yos bisa mengendalikan segalanya. Ditambah dengan sekarang dia memiliki 600 juta uang cash. Sesuai dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan kalah dari Yos. Selain itu, anaknya sudah tahu membedakan. Pengadilan pasti akan duluan menanyakan keinginan anak baru memutuskannya. Yos sedang penasaran kenapa Darlin tiba-tiba menjadi begitu marah, membuat orang-orang datang melihat mereka. Darlin, Hendrik buru-buru menghampiri mereka. Melihat Yos menggendong Darlin, langkah kakinya ikut berhenti. Begitu melihat Hendrik, Darlin bagaikan melihat penyelamat. Buru-buru menjerit. Hendrik, cepat datang bantu aku. Orang gila ini tidak tahu ingin membawaku kemana. Mendengar Darlin yang digendong dengan begitu tidak rela, Hendrik pun merasa lega. Tatapannya menuju pada Yos. Pengacara Yos, tolong turunkan calon istriku. Calon istrimu? Yos tersenyum dengan mentertawai berkata, apakah Tuan Muda Hendrik sudah menanyakan persetujuan ibumu? Nadanya terhenti sejenak, menunduk melihat wanita yang ada di pelukannya yang sedang melototinya. Atau dia sudah melewati ujian keluargamu? Keluarga He menjunjung tinggi kesetaraan keluarga. Hendrik seharusnya sangat jelas. Kalau keluarga He sudah setuju, Hendrik dari awal pasti sudah menikahi wanita ini. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Karena kata hatinya dibongkar orang, wajah Hendrik pun dalam seketika langsung terlihat buruk. Tapi bimbingan yang baik dari kecil membuatnya tetap terkendalikan. Sama sekali tidak marah karena godaan Yos. Masalah ini tidak perlu pengacara Yos mengkhawatirkannya. Sambil berkata, Hendrik maju beberapa langkah, berjalan ke hadapan Yos dan menyodorkan tangan, menggendong orang dari pelukannya. Terlihat sinar di tatapan Yos. Tubuhnya sedikit dimiringkan, menghindari tangan Hendrik. Dengan dingin berkata, kenapa Tuan Hendrik ingin merebut orang ya? Yos, kamu jangan terlalu keterlaluan. Darlin melihat wajah Hendrik terlihat buruk, langsung berkata. Yos melihat Darlin membela Hendrik, dahinya pun mengerut. Jangan melupakan posisimu. Masalah ini masih belum giliran kamu untuk berbicara. Kamu menggendongku dan mengatakan aku tidak berhak berbicara. Kalau begitu, kamu ingin siapa berbicara? Cari siapapun yang kamu inginkan. Cepat, lepaskan tanganmu. Darlin hampir menjerit. Kalau menjerit ada gunanya, dia pasti tidak akan ragu. Tatapan Hendrik mulai terlihat khawatir. Dia datang mencari Darlin, masih ada alasan lain. Darlin, dokter mencarimu. Derek. Ada apa dengan Derek? Apakah Derek sudah sadar? Yos, cepat turunkan aku. Darlin tidak menunggu Hendrik selesai berkata. Emosinya langsung membara. Dia seperti seekor belut yang terus bergerak. Begitu Yos tidak memperhatikan,
dia pun langsung melompat keluar dari pelukan Yos. Darlene juga tidak peduli Yos masih ada di samping. Langsung menarik tangan Hendrik dan berlari ke unit perawatan intensif. "Hendrik, ayo kita pergi melihat Derek dulu." Hendrik membalikkan badan melihat wajah Yos yang terlihat begitu mengerikan. Yos hanya melihat Darlene menarik pria lain pergi begitu saja dari hadapannya. Tatapannya terlihat begitu mengerikan. Tiba-tiba teringat nama yang dikatakan Darlene. Derek. Mungkin itu adalah Puding. Apakah kali ini yang datang ke rumah sakit bukan Darlene, melainkan... Yos tidak berani untuk memikirkannya lagi, mengangkat kaki dan mengikuti mereka. Saat Darlene kembali, dokter sudah menunggunya di sana. Melihat Darlene dan Hendrik yang datang terlambat, wajahnya terlihat tidak senang dan menyalahkan. "Bagaimana kalian berdua menjadi orang tua? Sudah terjadi hal yang begitu besar pada anak kalian. Bahkan sama sekali tidak ada seorang pun yang menunggu di luar." "Dokter, maaf. Apakah anakku sudah sadar? Apakah dia sudah melewati masa kritis? Apakah kami sudah bisa masuk melihatnya sekarang? Apakah dia sudah membaik?" Darlene tidak menjelaskan lagi, langsung melemparkan sederet pertanyaan. Dokter menggelengkan kepala dan berkata, "Untuk sementara masih belum sadar. Bukankah dokter tadi sudah memberitahukannya padamu? Melewati masa kritis masih harus menunggu sampai malam ini. Sekarang kalian memiliki waktu 10 menit untuk melihatnya. Tapi harus ikut denganku pergi mengganti baju steril dulu." Darlene begitu tidak sabar ingin melihat Derek. Baik dokter. Kalian berdua ikutlah denganku." Dokter langsung menganggap Hendrik adalah suami Darlene. Yos yang mendengar dokter akan membawa Hendrik dan Darlene masuk, langsung menghalangi. "Tunggu. Yos, bisakah kamu berhenti mengejar? Derek masih ada di dalam." Darlene pun tidak bisa menahan dan menjeriti Yos. Yos hanya mengerutkan dahi dan tetap bersikeras berkata, "Biarkan aku masuk." "Yos, Derek masih belum sadar. Kamu datang besok saja," ucap Hendrik. Dia tidak ingin Yos ikut masuk. Dokter melihat Hendrik yang lembut, lalu melihat Yos yang begitu mengerikan. Dalam hati mulai menebak. Jangan-jangan kedua pria ini sama-sama menyukai wanita ini. Mungkin ini adalah cinta segitiga. Tapi tidak peduli bagaimanapun, pria yang lembut itu terlihat lebih seperti ayah dari anak itu. Siapa dari kalian yang akan masuk melihatnya? Melewati waktu harus menunggu besok. Ini adalah peraturan rumah sakit. Darlene dengan khawatir melihat Hendrik. Hendrik tidak tega melihatnya begitu tegang. Demi Derek, dia bersedia mengalah. "Darlene, aku tunggu kamu di sini." "Hendrik, terima kasih." Darlene berkata dengan sangat berterima kasih. Dia tahu Hendrik mengatakan ini agar tidak membuatnya serba salah. Tapi dia sudah semalaman tidak melihat Derek. Benar-benar tidak bisa terus menghabiskan waktu dengan Yos lagi. Dokter tidak mengatakan apapun, membalikkan badan berjalan di depan. "Ayo." Darlene langsung mengikutinya. Yos terlambat 2 langkah. Saat berjalan di sisi Hendrik, dia berhenti sejenak. Tatapan dingin menatap kebayangan Darlene yang kurus.
menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Hendrik, kamu tidak perlu menghabiskan tenaga. Aku tidak akan melepaskannya." Setelah mengatakan, Jos pun tidak memperdulikan bagaimana reaksi Hendrik. Mengangkat kaki, mengikuti Darlin. Meninggalkan Hendrik yang membeku, tangannya dikepal, akhirnya membentuk tinju. Demi Darlin, Hendrik akan melakukan segalanya. "Jos, kita lihat saja." Darlin sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Semua pikirannya hanya ada pada Derek. Dokter membawa mereka ke ruang sterilisasi, mengambil 2 pakaian steril, menyuruh mereka menggantinya, baru keluar. Darlin mengambil baju itu dan ingin menggantinya di dalam. Gantian, Jos yang memanggilnya. "Derek, ada apa dengannya?" Langkah Darlin berhenti. Tatapannya terlihat sedih, sama sekali tidak membalikkan kepala dan berkata, "Dia mengidap penyakit jantung bawaan." Jos sama sekali tidak menduga dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Si tembem yang tersenyum dengan begitu imut itu bahkan mengidap penyakit jantung bawaan. Dia tiba-tiba teringat Darlin yang tidak peduli bagaimanapun tetap tidak ingin memberitahunya kegunaan uang 500 juta itu. Karena penyakit Derek memerlukan dana besar, dan Darlin bahkan bersedia menerima semua penghinaan dan kesalahpahaman juga tidak ingin mengatakan padanya. Walaupun setiap bulan dia memberikan biaya hidup yang tidak sedikit pada Darlin, Darlin tetap akan bekerja keras. Hampir setahun tidak beristirahat. Jos hanya mengira kalau Darlin menyukai pekerjaannya ini. Sekarang jika dipikir-pikir, karena kesehatan anaknya, Darlin sama sekali tidak berani merasa tenang. Memikirkannya dulu lagi saat tahun pertama mereka bersama. Belum sampai 3 bulan, Darlin tiba-tiba mengatakan ada masalah dan akan pergi untuk sementara waktu. Karena waktu bersama mereka tidak begitu lama, Jos juga tidak menanyakannya secara detail. Darlin menghilang selama 1 tahun. Itu karena dia mengandung anaknya. Diam-diam pergi keluar untuk melahirkan dan berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi, kembali ke sisinya. Pantas saja, selama 4 tahun ini, Darlin selalu mencari alasan untuk pergi selama beberapa hari. Terkadang, kalau ponselnya berdering, dia selalu terlihat begitu tegang, seperti takut ketahuan. Setiap kali Jos bertanya padanya, dia selalu mengatakannya dengan begitu tenang. Tidak dipungkiri, Darlin menyembunyikannya dengan sangat baik. Orang sedetail Jos bahkan tidak menyadari aktingnya selama 4 tahun ini. Saat itu bertepatan adalah waktu yang paling penting untuk Jos. Jadi, Jos juga tidak begitu memperhatikan Darlin dan disembunyikan oleh Darlin selama 4 tahun. Semua masalah sudah mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Satu-satunya hal yang tidak masuk akal adalah setelah Darlin melahirkan, malah kembali ke sisinya lagi. Jelas-jelas jawaban sudah ada di hatinya, tapi Jos tidak berani menghadapinya. Dia mengira Darlin adalah kucing kecil yang patuh, tidak pernah membuat masalah untuknya dan juga tidak akan menuntut hal yang tidak masuk akal padanya. Terus terang, selama 4 tahun ini, Darlin terlihat sangat penurut, hingga dia pun ikut terbohongi. Ternyata kelembutannya itu hanyalah tampang luarnya. Di dalamnya tersembunyi sifat yang keras dan kuat. Darlin, sisi mana yang merupakan dirimu yang sebenarnya? Jos, kalau kamu tidak ingin ikut, katakan saja. Darlin sudah mengganti pakaian dan keluar. Dia melihat Jos sedang berpikir, membuat hatinya merasa kacau.
Yos menatapnya, lalu menarik tatapannya kembali, mengambil baju yang ada di meja dan tidak menghindar, langsung memakainya di hadapan Darlene. "Yos, dasar bejat." Darlene melihat dia mulai membuka jas, buru-buru membalikkan tubuh. Orang ini sama sekali tidak ada rasa malu ya. Yos dengan suara dingin berkata, "Jangan katakan padaku kalau kamu melepaskan semua bajumu. Apakah tidak seharusnya menggantinya?" Yos melihat Darlene tidak menjawab pun tersenyum. "Apakah kamu tidak tahu, baju sterilisasi hanya perlu dilapisi saja?" "Ya, aku tahu. Kamu tidak perlu berbahasa basi. Aku masuk dulu." Dia benar-benar tidak tahu. Wajah Darlene pun menjadi merah. Dengan marah melewati Yos dan keluar. Tatapan gelap Yos terlihat semakin dalam. Dia pun mengikutinya. Di dalam ruangan perawatan intensif terlihat sebuah meja operasi. Tubuh mungil Derrick sedang berbaring di tengah. Hidungnya juga masih terpasang alat pembantu pernapasan. Dadanya juga masih menempel begitu banyak alat. Wajah kecil itu terlihat pucat. Sepasang mata hitam itu tertutup rapat. Bulu mata yang lentik terlihat jelas. Kalau tidak melihat mesin pendeteksi detak jantung masih bergerak, Darlene pasti akan curiga apakah Derrick tidak akan sadar lagi selamanya. Tatapannya terlapisi uap. Asalkan dia mengedipkan mata, uap itu akan berubah menjadi air dan menetes dari matanya. Tapi dia sudah berjanji pada Derrick untuk tidak menangis. Menahan rasa sakit di hatinya, dengan gemetaran ingin menyentuh tangan kecil itu. Jarinya sudah hampir menyentuh tangan Derrick dan tiba-tiba ditarik kembali. Darlene membalikkan kepala, bertanya dengan penuh harapan. "Dokter, apakah aku boleh menyentuhnya?" Setelah dokter memeriksa tidak ada masalah dengan alatnya, dia berkata, "Boleh, tapi hati-hati, jangan menyentuh selangnya." "Baik, aku mengerti." Mendapatkan kepastian dari dokter, Darlene barusan berani menyentuh telapak tangan Derrick. Darlene tidak lagi bisa menahan kekhawatiran dan ketakutan yang dia rasakan dari semalam sampai hari ini. Air mata yang panas menetes dari sudut matanya dan jatuh ke telapak tangan Derrick. Darlene langsung dengan hati-hati mengelap air matanya dan berkata, "Derrick, jangan takut. Ibu sudah datang melihatmu. Ibu ada di sisimu. Kamu pasti akan baik-baik saja." Dokter tahu, tetap berada di sini tidak begitu cocok. Setelah melihat waktu, dia pun berkata, "10 menit lagi aku akan datang memanggil kalian. Kalau terjadi sesuatu pada anak, ingat, langsung beritahu aku." Maaf sudah merepotkan dokter." Darlene buru-buru berterima kasih. Yos berdiri di samping, melihat Darlene yang begitu berhati-hati, hatinya pun tergerak. Begitu lama tidak bisa tenang, tatapannya begitu tidak tenang. Tatapannya tertuju pada anak kecil yang ada di ranjang. Hari ini Derrick tidak memakai rambut keriting yang lucu itu. Rambut hitam bertaburan di bantal, membuat orang begitu ingin menyayanginya. Yos lebih berharap Derrick memakai rambut keriting dan berbicara dengannya. Tidak menduga, pertama kali mereka saling mengenal malah dalam suasana yang begitu sedih. Kenapa Derrick bisa masuk ke unit perawatan intensif? Kalau ada masalah dengannya, juga tidak mungkin barusan masuk ke rumah sakit hari ini. Di antara ini pasti ada sesuatu yang terjadi.
Mendengar pertanyaan Yos, tatapan Darlene terlihat rasa dendam. Lebih baik kamu menanyakannya sendiri pada pacarmu itu. Kalau dia yang melakukannya, aku pasti akan membuatnya memberikan pertanggungjawaban pada Derek, ucap Yos. Di tatapan yang tidak terlihat oleh Darlene, tatapan Yos terlihat begitu mengerikan. Kalau wanita itu benar-benar berani menyentuh anaknya, dia tidak akan diam saja. Darlene sama sekali tidak percaya dengan ucapan Yos. Dengan tatapan yang lembut menatap ke arah Derek yang tertidur bagaikan malaikat, dan dengan menusuk bertanya, "Mempertanggungjawabkan apa? Apakah kamu akan membawanya ke jalur hukum? Kalau begitu, Derek juga tidak akan berbaring di sini." Darlene, kamu kira aku akan memihaknya ya? Walaupun ucapan Yos adalah sebuah pertanyaan, tapi setiap kata terdengar begitu mengerikan. Seperti asalkan Darlene berani menganggukkan kepala, dia juga berani menghabisinya. Darlene dengan lembut dan tidak tega mengenyampingkan rambut yang ada di dahi Derek. Dengan dingin berkata, "Memangnya aku salah? Aku bisa mentolerir semua penghinaan dan pelecehannya padaku, bahkan yang lainnya. Tapi aku tidak bisa mentolerir apa yang dia lakukan pada Derek. Ada hal yang tidak dia katakan dengan jelas pada Yos karena tujuannya sendiri. Jika masalah sudah seperti ini, terus menghindar hanya akan membuat orang semakin bertindak seenaknya. Kali ini, dia pasti akan berusaha membalas." Darlene juga tidak akan membiarkan Jane begitu saja. Rencananya barusan dimulai.